Pada intinya kami sudah menyerahkan dan bukti-bukti tersebut sudah diterima hakim ya pada intinya gitu, dan tadi juga disaksikan langsung oleh pihak kuasa hukum tergugat. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini adalah sidang pembuktian, yang dimana pembuktian kali ini agendanya dari penggugat. Jadi alasan-alasan kenapa perceraian tadi sudah disampaikan ke majelis, begitu. Apa aja Bang poinnya dari para saksi tadi gimana? Saksi sepertinya dari penggugat di minggu depan. Jadi majelis memberikan izin bahwa dari penggugat untuk saksinya di minggu depan. Dari pembuktian tadi ada yang dibantah? Saksi dari pembuktian sebenarnya ya hal-hal yang memicu perceraian ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi ada yang beberapa saya terima, ada juga yang nanti akan saya jawab di kesimpulan. Pemicunya ya pasti ya yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada percekcokan, lalu juga ada hal-hal yang mungkin dipendam oleh Mbak Echa yang tidak diselesaikan sehingga memicu itu semakin lama, dan baru tadi bukti-buktinya disampaikan di majelis. Bukti-bukti ya pasti ya secara administrasi ya, buku nikah, sudah ada KTP dan lain sebagainya, juga alasan-alasan mungkin chat-chat yang memang membuat Mbak Echa itu terasa ingin menceraikan Mas Eza, seperti itu. Ada bukti-bukti lain nggak Mas selain bukti chat, bukti administrasi itu mungkin kan banyak yang menduga juga ini ada dugaannya KDRT. Kalau KDRT sendiri ya saya harus sampaikan bahwa di permulaan awal juga Mas Eza kalau untuk KDRT sendiri itu jarang dilakukan. Bahkan KDRT-nya itu kan hanya misalkan sebatas verbal dan lain sebagainya. Kalau sampai KDRT yang parah sekali itu nggak ada. Jarang dilakukan dan pernah dilakukan. Ya mungkin pernah dilakukan ya secara verbal, mungkinnya kata-kata yang kasar dan seperti itu. Bang Eza kenapa memilih untuk tidak hadir Karena ya memang kan ini sidangnya pembuktian ya. Pembuktian itu berarti kan dari pihak penggugat ingin membuktikan. Nah, namun kalau dari Mas Eza mungkin di minggu depan kemungkinannya hadir, karena di bagian dia. Mungkin saksi di minggu depan Masih dari penggugat. Masih dari penggugat, mungkin ada dari kakaknya atau keluarganya Echa ya. Tapi kemungkinan Ezanya datang minggu depan. Kemungkinan sih saya harapnya datang ya biar bisa menyampaikan, namun belum terkonfirmasi untuk hadir. komunikasi sejauh ini sampai mana sudah berjalan baik? Oh baik sekali kemarin Aksai ada presentasi di sekolah ya, juga bisa lihat kan di story-nya Echa dan Eza, mereka mencium anaknya kiri kanan gitu ya, terus juga mereka bersanda gurau seperti biasa ya. Saya sudah sampaikan kalau ibu bapaknya berpisah namun parenting harus tetap bersama dan komunikasinya sangat baik sekali. Berarti sekarang untuk anak-anak ke tempat Eza udah... Oh udah kemarin baru nginep, aman kemarin baru nginep, bahkan kan itu masih pengen sama dedinya, tapi kan dedinya menyarankan untuk pulang dulu, nanti kalau sudah libur ataupun sudah waktunya bisa ya nanti bertemu. Untuk pembagian jadwal anak ke Eza sama gimana? Kemarin kan Mbak Echa di Medan ya, Mbak Echa di Medan, terus udah gitu sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta. Nah, kalau untuk waktu tidak ada misalkan harus kapan nggak, bisa kapanpun. Kalau memang Aksai kemarin harus dirawat, ke dokter, diantar oleh Eza. Bang, walaupun sudah sampai pembuktian dari Eza sendiri masih ada upaya buat Oh, berdamai. sampai detik ini ya saya sampaikan Eza itu masih cinta dengan Mbak Echa, masih sayang dengan Mbak Echa. Namun kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu tidak bisa hanya satu pihak saja, harus kesepakatan dua belah pihak. Berarti sebenarnya Eza ada niat buat merujuk lagi Bang? Iya, kalau itu memang sudah jalannya ya kenapa tidak. Tetapi tetap dia berupaya baik sama anak-anak, Mbak Echa, keluarganya. Upayanya seperti apa? Ya upayanya pastinya ya memperlihatkan bahwa banyak perubahan sekarang yang dilakukan oleh Eza. Misalkan dia lebih banyak sekarang mungkin ya ibadahnya ditambah gitu ya, terus juga kegiatannya positif dan lain sebagainya. Rumah juga buat anak-anak gitu. Apa? Juga, rumah juga buat anak-anak juga itu suatu ikhtiar dari Bang Eza. Iya, rumah kan Eza bilang ini adalah rumah anak-anak. Jadi misalkan nanti sometime dia sudah tidak ada ya rumah pasti untuk anak-anak. Kalau upaya untuk bisa menjalin hubungan baik dengan pihak sana, seperti apa?
Masih komunikasi kok via WhatsApp. Dia komunikasi, Dad, Bapak bilangnya juga masih Mom, Dad gitu. Mam, ini anak-anak mau berenang boleh gitu. Kemarin kan pada saat di rumahnya Eza ya, boleh katanya. Dan pasti komunikasi baik kok dia lewat WhatsApp. Telepon, video call juga pernah. Bahkan mereka saling mention di Instagram. Mungkin hari ini saksinya dari pihak penggugat itu siapa aja? Saksinya kan nggak hadir dari penggugat, jadi dikasih waktu minggu depan untuk saksinya. Iya, ditunda. Ada pesan dari Bang Eza sendiri untuk hari ini atau apa? Pesan dari Eza ya pastinya dia lebih fokus terhadap anak-anak gitu ya, dan Nicole juga ada beberapa terapi yang harus dilakukan gitu ya kan. Aksi juga kemarin sesek ya, dia sih berharap anak-anaknya sehat, jadi jangan sampai mungkin anak-anaknya merasa ada yang perubahan, kenapa harus di rumah ini, kenapa harus di rumah itu gitu ya, sehingga dia lebih fokus terhadap bagaimana kestabilan anak-anaknya. Oh nggak ada, karena kan pasti masih di bawah umur, semuanya pasti diberikan kepada ibu. Mungkin anak-anak sudah bertanya belum? Oh ya pasti kemarin anak-anaknya bilang kan pengen di rumah Dedi, kan pengen di sini gitu. Pasti ada ya timbul pertanyaan dari ada anak-anak. Apa maksudnya Eza dan Eza menjelaskan sih? Oh nanti kalau udah libur, kalau sudah ini nanti nginep di rumah Dedi lagi ya, nginep di sini ya, ini rumah kalian, kalian mau kapanpun di sini boleh. Mungkin itu yang disampaikan sama Mas Eza. Belum dong, umurnya juga masih kecil. Oh nggak ada harta gono gini ya, sudah sepakat terkait dengan apa yang memang untuk kebutuhan anak-anak. Terus juga Mas Eza kan dulu sampaikan ini rumah anak-anak, berarti kan itu rumah untuk anak-anak nantinya. Berarti kalau untuk rumah udah dibeli atau? Kalau rumah ya masih atas nama Eza. Berarti kan nanti setelah sanksi dari pihak istrinya, dari Eza juga akan itu saksi. Oh dari ya pasti. Saksinya siapa Pak? Kalau saya pastinya nanti yang ada keluarga ya dari Mas Eza yang mendengar, yang melihat ada di rumah itu gitu. Kalau dari penggugat saya kurang tahu. Berarti kalau dari tergugat orang yang berada di rumah. Iya, yang ada yang tahu gitu ya. Yang mengetahui, karena kan menjadi saksi itu bukan hanya dari orang ke orang. Misalkan saya nih cerita ke ini jadi saksi, nggak bisa. Jadi saksi itu ya harus melihat, mendengar gitu. Aman ya? Oke Bang. Ya, terima kasih. Bang. Bukti apa lu ngasih pembuktian dong? Belum ada. Belum ada. Ada Kita di sini gue panggil. Saya panggil. Kayaknya nggak datang ya. Ada yang lihat ya. Ayo. Oke, Bang. Terus. Ya, jadi hari ini teman-teman media, sidang kita adalah pembuktian surat dari kami, ya, dari penggugat gitu. Jadi kita hari ini sudah menyerahkan 19 bukti, diantaranya terkait juga alasan kenapa kita sampai mengajukan gugatan cerai seperti itu. 19 bukti apa aja Pak? Salah satunya. Mungkin untuk detailnya kami nggak bisa menjelaskan lagi ya, karena udah pokok perkara kan. Tapi diantaranya adalah beberapa, ada kurang lebih 8 alasan cerainya, buktinya semua ada di sana. Dan video juga udah kita serahkan. Maksudnya dalam kekerasan apa aja Bang? Mungkin ada bukti chat atau video atau foto? Ada bukti chat, ada bukti foto, ada bukti CCTV, ada bukti video. Termasuk dugaan kekerasan Bang? Ya, media. Oke, saya nggak bisa jawab ya. Berarti dari respon Abang mengatakan benar ada kekerasan Bang? Pada intinya kami udah menyerahkan dan bukti-bukti tersebut sudah diterima hakim ya, pada intinya gitu. Dan tadi juga disaksikan langsung oleh pihak kuasa hukum tergugat. Pihak sebelah mengatakan ada kekerasan secara verbal. Benar nggak Bang? Atau ada kekerasan lainnya Bang? Kalau mereka udah sampaikan ya cukuplah dari mereka ya kan. Berarti di garis bawahi dibenarkan Bang adanya KDRT ya? Lagi-lagi kan belum nggak bisa menyampaikan secara detail. Tapi balik lagi ada video, ada chattingan, ya. Terus ada bukti-bukti pendukung yang lain, CCTV juga ada. Ya teman-teman media udah bisa mengambil sebuah kesimpulan lah. Oke, berarti selain bukti kekerasan yang diakui tadi oleh pihak sana, apakah ada juga bukti bahwa Reza kerap membawa wanita, Bang? Saya nggak bisa menyampaikan di sini ya. Nah, buktinya itu dari bukti chattingan itu Bang atau bukti lainnya Bang? Ada bukti video.
Berarti ada bukti Reza membawa wanita bang atau berhubungan. Kemudian